Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan kasus 11, yaitu siklus konversi dari perusahaan Jim Clean, dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas, yaitu sistem informasi akuntansi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Mega Sariandri Nenggolan dengan NIM 2005081064 kelas AK5B untuk mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi jurusan Akuntansi, untuk dosen pengampunya Ibu Raya Puspita Sarya Sibuan, SEMSI. Untuk topik pembahasan hari ini, di sini saya akan menjelaskan 6 topik pembahasan. Pertama penjelasan, yang kedua diagram konteks, yang ketiga DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3, dan yang keempat flowchart, yang kelima kelemahan, dan yang terakhir saran. Untuk poin pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi akuntansi, siklus konversi, dan penjelasan kasus siklus konversi. Itu yang pertama, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Kedua, apa sih siklus konversi? Siklus konversi adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Ketiga, penjelasan kasus siklus konversi. Untuk kasus siklus konversi, di sini ada dua sistem. Yang pertama sistem produksi dan yang kedua sistem akuntansi biaya. Untuk sistem produksi, pertama pemrosesan berkelanjutan, yaitu membuat produk sama melalui rangkaian berkelanjutan berbagai prosedur standar. Kedua, pemrosesan batch, yaitu menghasilkan kelompok atau batch yang berbeda. Ketiga, pemrosesan berdasarkan pesanan. Untuk sistem akuntansi biaya, yaitu menyajikan arus informasi dan pekerjaan yang umum dalam sistem akuntansi biaya. Dan yang kedua, dimulai ketika bagian perencanaan dan pengendalian mengirimkan salinan perintah kerja asli ke akuntansi biaya. Untuk dokumen-dokumennya, di sini ada 7 dokumen, yaitu yang pertama perakiraan penjualan, yaitu menunjukkan perkiraan permintaan barang jadi dalam periode tertentu. Yang kedua, jadwal produksi, rencana dan otorisasi formal untuk memulai produksi. Ketiga, daftar kebutuhan bahan baku, yaitu spesifikasi jenis dan jumlah bahan baku. Keempat, lembar proses kerja, yaitu menunjukkan alur kerja produksi suatu batch produk pada proses produksi. Kelima, perintah kerja, yaitu dibuat berdasarkan BOM dan lembar proses kerja untuk spesifikasi bahan baku dan produksi. Yang keenam, lembar perpindahan, yaitu mencatat pekerjaan dan mengotorisasi perpindahan batch. Yang ketujuh, permintaan bahan baku. Untuk poin kedua, di sini saya akan menjelaskan diagram konteks. Untuk yang pertama, yaitu dimulai dari sistem siklus konversi. Pelanggan akan mengirimkan blanket order ke sistem siklus konversi. Blanket order itu adalah pesanan yang disetujui sebelumnya. Lalu, siklus konversi akan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan ke Departemen Teknik. Dan Departemen Teknik akan mengeluarkan permintaan pembelian dan mengirimkannya ke siklus konversi. Untuk permintaan bahan baku dikeluarkan dari siklus konversi dan dikirimkan ke Departemen Pembelian. Departemen Pembelian akan mengirimkan bahan baku tersebut ke siklus konversi. Lalu sistem siklus konversi tersebut mengeluarkan bahan baku itu ke Departemen Pengendalian Persediaan. Lalu Departemen Pengendalian Persediaan akan mengirimkan lapor status persediaan ke siklus konversi. Lalu sistem siklus konversi akan mengirimkan dokumen pencatatan waktu kerja ke Departemen Penggajian. Lalu Departemen Penggajian akan mengirimkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ke sistem siklus konversi. Terus selanjutnya, sistem siklus konversi akan mengirimkan permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, lembar perpindahan, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku, dan juga kartu kerja ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu Departemen Akuntansi Biaya akan memperbarui file tersebut dan mengirimkannya ke sistem siklus konversi. Lalu, sistem siklus konversi akan memperbarui buku besar
Dan buku besar akan mengeluarkan voucher jurnal dan kirimkan ke siklus konversi. Untuk poin ketiga, yaitu DFD level 0 dimulai dari pelanggan yang mengirimkan blanket order atau permintaan yang disetujui yang dilakukan sebelumnya dan mengirimkan ke sistem 1.0 yaitu proses perencanaan produksi. Lalu sistem 1.0 akan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan ke Departemen Teknik. Dan Departemen Teknik akan mengirimkan permintaan pembelian ke sistem 1.0. Dari sistem 1.0 menuju ke sistem 2.0 yaitu proses pengendalian produksi bahan baku. Sistem 2.0 akan mengirimkan permintaan pembelian bahan baku ke Departemen Pembelian. Dan Departemen Pembelian akan mengambil data dari data master pembelian dan Departemen Pembelian akan mengirimkan bahan baku ke sistem 2.0. Lalu, sistem 2.0 akan mengirimkan bahan baku tersebut ke Departemen Pengendalian Persediaan yang dimana datanya diambil dari data master persediaan. Lalu, Departemen Pengendalian Persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan ke sistem 2.0. Lalu, ke sistem 3.0 yaitu proses pencatatan produksi yang mengirimkan dokumen pencatatan waktu kerja ke Departemen Penggajian yang dimana diambil datanya dari data master karyawan dan jam kerja. Lalu Departemen Penggajian akan mengirimkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ke sistem 3.0. Lalu sistem 3.0 akan mengirimkan permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, lembar perpindahan, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku, dan juga kartu kerja ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu Departemen Akuntansi Biaya akan memperbarui file tersebut ke sistem 3.0 yaitu proses pencatatan produksi. Lalu sistem 3.0 akan mengirimkan file yang diperbarui tersebut ke buku besar yang diambil dari data master buku besar dan akan mengeluarkan buku besar tersebut file yang diperbarui ke sistem 3.0. Di level satunya, di sini pertama yaitu blanket order dikirim ke sistem 1.1 yaitu proses perencanaan produksi. Lalu mengirimkan permintaan pembelian dari sistem 1.1 ke sistem 1.2 yaitu proses penyelesaian perencanaan produksi dan 1.2 akan mengeluarkan bahan baku. Untuk DFD level 2, bahan baku akan dikirimkan ke 2.1 yaitu proses pengendalian produksi dan dikirimkan ke sistem 2.2 yaitu proses penyelesaian pengendalian produksi dan sistem 2.2 akan mengeluarkan laporan status persediaan. Dan selanjutnya yaitu DFD level 3 dimulai dari dokumen pencatatan file yang dikirimkan ke sistem 1.1 yaitu proses perencanaan produksi dan mengeluarkan voucher jurnal. Voucher jurnal tersebut dikirimkan ke sistem 1.2 yaitu proses penyelesaian perencanaan produksi yang data tersebut diambil dari data master file dan buku besar. Lalu 1.2 akan mengeluarkan update file dan buku besar. Untuk poin keempat yaitu flowchart di mana pelanggan akan membuat kesepakatan pesanan dan mengeluarkan file blanket order yang dimana dikirimkan ke Departemen Teknik dan file blanket order tersebut akan diproses dan akan mengeluarkan file laporan spesifikasi teknis dan salinan lembar urutan kerja daftar kebutuhan bahan baku. Lalu, Departemen Teknik akan membuat jadwal produksi yang dimana akan dikirimkan ke Departemen Pengendalian Persediaan yang dimana akan membuat laporan status persediaan tersebut dan mengirimkan atau mengeluarkan file laporan status persediaan. Lalu, Departemen Teknik akan mengirimkan laporan pembelian bahan baku yang akan dikirimkan ke Departemen Penggajian, yaitu file penerimaan pembelian bahan baku dan akan ditentukan dan akan mengeluarkan file bahan baku.
Seperti yang saya bilang tadi, di mana membuat jadwal produksi akan dikirimkan ke Departemen Pengendalian Persediaan dan permintaan pembelian bahan baku akan dikirimkan ke Departemen Penggajian. Lalu Departemen Penggajian akan mengeluarkan file bahan baku yang habis digunakan dan bahan baku yang kelebihan. Lalu, bahan baku dari Departemen Teknik akan dibuat rincian jadwal dan akan mengeluarkan file bahan baku dan salinan file perintah kerja dan lembar perpindahan yang dimana akan mengeluarkan file proses produksi dan akan mengeluarkan file pesanan barang jadi yang akan dikirimkan ke pelanggan. Untuk selanjutnya, Departemen Penggajian akan membuat dokumen waktu kerja dan akan mengeluarkan file kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja. Lalu ke Departemen Akuntansi Biaya, kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja dari Departemen Penggajian tersebut akan mengeluarkan file bahan baku yang kelebihan dan akan memperbarui file tersebut atau diproses dan akan memproses voucher jurnal yang dimana akan dikirimkan ke buku besar dan akan memperbarui buku besar dan akan mengeluarkan file buku besar. Untuk poin kelima, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari kasus 11 siklus konversi ini. Yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas pada bagian pencetakan transaksi dan bagian keuangan sehingga bisa saja terjadi kecurangan atas pencatatan. Yang kedua, tidak adanya verifikasi terhadap kartu waktu untuk gaji. Yang ketiga, pada saat penerimaan dokumen-dokumen terkait transaksi, tidak adanya verifikasi antara departemen satu dengan yang lainnya. Untuk poin ke-6, di sini saya akan menjelaskan saran dari kelemahan yang ada di kasus 11 siklus konversi. Yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas antara bagian akuntansi dan bagian keuangan harus dilakukan karena dengan cara ini bisa mencegah kecurangan. Yang kedua, dilakukannya verifikasi pada kartu waktu untuk gaji dan jam kerja untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Yang ketiga, seluruh departemen seharusnya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait untuk mencegah kesalahan pencatatan. Sekian penjelasan saya dari kasus 11 yaitu siklus konversi. Saya berharap teman-teman juga bisa dapat mengerti. Terima kasih. Sampai jumpa.